Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang sholawat yang sangat agung yang bernama sholawat Bani Hashim. Insya Allah di video ini saya akan menyampaikan tentang bunyi daripada sholawat Bani Hashim, tentang sejarahnya, tentang faidahnya, tentang cara mengamalkannya, juga tentang sanad ijazahnya. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dunia akhirat. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah risalah yang bernama Al-Muhitul Lu'lu'ah, halaman 520. Juga saya jadikan sumber daripada pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para wakil talqin di Pondok Pesantren Suryalaya, Pager Ageng, Tasikmalaya. Kebetulan saya adalah salah seorang ikhwan di TKN Suryalaya. Dulu ketika saya datang ke Pondok Pesantren Suryalaya untuk belajar zikir, saya ditalkin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Endis atau Syekh Sandisi, karena pangarsa Abah Anom Syekh Ahmad Suhaibul Wafa Tajul Arifin Qadasallahu sirrah. Waktu itu beliau sudah dalam keadaan uzur dan di kursi roda. Sahabat-sahabat itu yang saya hormati, pertama saya akan menyampaikan tentang bunyi daripada sholawat Bani Hashim. Mangga dilihat di layar HP, bunyi seperti ini. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kalau di Pondok Pesantren Suryalaya biasanya berjamaah dibacanya begini. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Itu bunyi daripada sholawat Bani Hashim. Sahabat YouTube yang saya hormati, adapun sejarah daripada sholawat Bani Hashim ini, saya mendengar ceramah daripada para wakil talqin di Pondok Pesantren Suryalaya. Dikisahkan bahwasanya ketika pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Syekh Nur Muhammad sedang mondok di Guru Agung Syekh Tolha yang berada di Kalisapu Cirebon, satu waktu beliau disuruh oleh sang guru bersama 11 rekannya untuk pergi ke Syekhana Khalil bin Syekh Abdul Latif Bangkalan Madura agar mengambil ijazah sholawat Bani Hashim. Maka berangkatlah pangarsa Abah bersama 11 temannya menuju ke Bangkalan Madura. Di perjalanan sampailah di satu tempat yang bernama Alas Roban, tepatnya di Kecamatan Geringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dulu ketika saya mondok di Kalimun Kendal, biasanya melewati tempat tersebut. Kalau berangkat pagi dari rumah, nyampe di Asroban sekitar menjelang maghrib.
Ketika sampai di Asroban, Pangeran Abbas sepuh bersama 11 rekannya melihat ada surau kecil di tengah-tengah hutan. Maka didekatilah dan ternyata di sana sudah ada seorang sepuh yang siap untuk mengimami sholat maghrib. Sampai di surau, ke-12 santri tadi siap untuk makmum, untuk berjamaah bersama sang imam. Ketika imam melafadzkan niat sholat maghrib, ada sedikit perbedaan. Jadi imam niatnya, lafadznya seperti ini: usolli fardol maghribi, pitik ireng, pitik putih, wedus gembel, domba, kebo, pada melebu kabeh, marang kandange, Allahu Akbar. Jadi ada kalimah-kalimah bahasa Jawanya. Usolli fardol maghribi, ayam putih, ayam hitam, domba kecil, domba besar, kebo, semuanya masuk ke kandang. Allahu Akbar. Seperti itu niat yang dilafadzkan oleh sang imam. Mendengar ada lafaz niat yang aneh tersebut, ke-11 temannya Abah sepuh semuanya keluar dari musola dan mencari musola yang lain. Kemudian mereka pun tidak jadi ke Bangkalan, justru pulang lagi ke Cirebon. Sementara Pangeran Abah terus bermakmum karena dalam hati Abah lafaz niat itu adanya di luar sholat. Jadi tidak membatalkan sholat karena sholat itu mulai daripada takbir Allahu Akbar yang disertai niat di dalam hati. Maka selamatlah Abah sampai ikut sholat, sampai salam bersama sang imam. Setelah berjamaah maghrib, Abah pun berbincang sebentar dan didoakan oleh sang imam. Kemudian Abah pun berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Bangkalan Madura, menemui Syekhana Khalil bin Syekh Abdul Latif Bangkalan. Sampai di sana beliau pun disambut oleh Pangeran Syekhana Khalil dan diijazahi sholawat Bani Hashim. Secara singkatnya, setelah beliau Pangeran Syekh Abdullah Mubarak, Pangeran Abah sepuh mendapat ijazah sholawat Bani Hashim dari Syekhana Khalil, Abah diantar oleh Pangeran Khalil ke pantai Bandura untuk pulang kembali ke Cirebon. Disampaikan oleh para wakil talqin dalam ceramahnya bahwasanya Syekhana Khalil sudah menyediakan sebuah sampan kecil, perahu kecil untuk ditumpangi oleh Pangeran Abah kendaraan pulang ke Cirebon. Dan setelah Abah naik di sampan tadi, Pangeran Syekhana Khalil pulang kembali ke Bangkalan, ke Pondok Pesantren Bangkalan Madura. Sementara Pangeran Abah sudah ada di atas sampan perahu kecil tersebut. Ketika Abah melihat mencari-cari barangkali ada gayung untuk mendayung sampan tadi, ternyata tidak ada. Abah pun sedikit bingung. Tetapi tiba-tiba ada ilham ke hati Abah bahwa Abah harus membaca sholawat Bani Hashim. Maka oleh Abah sholawat tersebut dibaca. Begitu Abah membaca sholawat Bani Hashim, maka subhanallah dengan sendirinya sampan tadi melaju dengan cepat, tanpa harus memakai dayung untuk menjalankannya. Berjalan sendiri berkah sholawat Bani Hashim. Dan sampailah Abah di Cirebon, disambut oleh guru mulia, Guru Agung Syekh Tolhah Kalisapu. Beliau mendapatkan keberkahan doa, keberkahan sholawat Bani Hashim. Dan sampai sekarang, sholawat tersebut adalah merupakan sholawat yang utama yang dibaca di TKN Pondok Thariqah Qadir Naqsabandiyah Suryalaya Tasikmalaya sampai sekarang. Itu sejarah singkat daripada ijazah sholawat Bani Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf videonya saya selang dulu dengan penyampaian bangunan masjid. Hari ini hari Ahad tanggal 25 Juli. Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sebagian para pekerja sedang memasang di bagian luar, juga bagian atas, dan sebagian lagi sedang memasang plafon di bagian atas masjid. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid ini cepat selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi masjid yang barokah dan manfaat dunia akhirat. Insya Allah masjid ini akan menjadi salah satu ladang amal untuk para donatur yang pahalanya insya Allah mengalir ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, Santri Putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Santri Putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih. Terima jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan ibadah dunia akhirat. Semoga para sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian faidahnya disampaikan oleh para guru bahwasanya faidah sholat Bani Hashim sangat banyak sekali. Pertama, kita akan mendapat ridha Allah, mendapat syafaat Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, dan bisa dijadikan faidah agar hidup kita makmur, gemah ripah, repeh rapih, loh jinawi, mungkin dicukupkan kebutuhan oleh Allah, dijabarkan rezeki oleh Allah, dihilangkan kebingungan dan kesusahan. Bahkan bila kita punya satu hajat yang besar, bisa berwasilah dengan membaca sholat Bani Hashim. Insya Allah nanti di akhir saya akan sampaikan cara membacanya. Atau kita sedang dirundung satu musibah, sedang ada satu masalah yang sangat besar, sedang bingung yang sangat besar, maka bisa kita memohon sama Allah agar dihilangkan bingung tadi, dihilangkan kesusahan tadi, bersawasul dengan keagungan sholawat Bani Hashim. Nah, cara mengamalkannya, minimal setiap habis sholat fardu kita baca sholat ini 1 atau 3 kali, itu untuk wiridan biasa. Yang meningkat lagi, kita baca selain habis sholat fardu sebanyak 1 atau 3, kita baca juga 41 kali waktu malam. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak, cukup dengan setiap habis sholat 1 atau 3 kali. Kemudian bila kita sedang dirundung satu musibah atau satu masalah sangat besar, ada baiknya selain dibaca setiap habis sholat, kita baca di waktu malam sebanyak 1000 kali. Baca setelah kita sholat hajat atau sholat tahajud. Atau kita punya satu keinginan, satu cita-cita agar cepat dikabul oleh Allah, maka kita lakukan sholat sunat hajat, kemudian baca tawasul, dan kita baca sholat ini sebanyak 1650 kali kalau mampu.
Kalau tidak mampu cukup baca 1000 kali tidak apa-apa. Amalkan minimal 8 malam dari malam Jum'ah sampai malam Jum'ah berikutnya. Untuk bilangan yang sedikit seperti 1, 3 kali, 1 atau 3 atau 41 kali, itu tidak tawasul pun tidak apa-apa. Tetapi untuk bilangan yang banyak, yang 1000 atau yang 1650 kali, sangat baik kalau kita sebelum membaca surat Bani Hasyim, kita membaca tawasul dulu. Untuk tawasulnya mangga disimak di layar HP. Pertama kita membaca ini, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, lahumul fatihah. Kita baca Fatihah 1 kali, kemudian kita membaca ini, summa ila hadrati Syekh Khalil bin Syekh Abdul Latif Bangkalan Madura, wa Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, wa Syekh Abdullah Mubarak Suryalaya, wa Syekh Ahmad Sahibul Wafata Jul Arifin Suryalaya, qaddasallahu asrarahum, lahumul fatihah. Kita baca Fatihah 1 kali, terakhir kita baca khususon hajati hadhihi. Di sana sebutkan keinginan kita, kemudian baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu kita mulai membaca surat Bani Hasyim 1000 kali atau 1650 kali. Setelah selesai membaca sholawat, kita pun berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu dengan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berkah karomahnya para guru-guru dan berkahnya sholawat ini, semoga engkau menghasilkan, mengkabul hajatku ini. Sebutkan hajatnya, atau semoga engkau menghilangkan kesusahanku ini. Sebutkan kesusahannya. Insya Allah, biidnillah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, hanya itu yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.